Amin, haleluya. Selamat sore semua. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersuka cita di dalam Dia atas segala rahmat anugerahnya yang selalu baru yang tercurah di dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa. Bapa, terpujilah nama-Mu di atas segala nama. Hadir-Mu Tuhan tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami. Dan kami yakin percaya bahwa di dalam Engkau kebenaran akan firman-Mu selalu menyertai langkah kami. Dan kami hanya bersandar di dalam iman, percaya di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari kita bersuka cita bagi Tuhan. Kita mau angkat pujian untuk memuliakan namanya. Kita mau bernyanyi bahwa Yesuslah satu-satunya sumber dari segalanya. Mari kita bentuk harapan di dalam Tuhan. Kita mau memuji, memuliakan namanya. Kita mau tinggikan namanya. Amin. Haleluya. Kaulah satu-satunya Tuhan, sumber dari segalanya. Kami mau bernyanyi, memuliakan Engkau. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Sebab kebenaran yang selalu pegang, kebenaran yang selalu pegang. Keyakinan kami, keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kita mau percaya di dalam Dia. Kita akan puja kemenangan di dalam Dia. Sebab Yesus satu-satunya sumber dari segalanya di dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran yang selalu kita pegang, sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran, kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinan kami, kau keyakinanku bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Haleluya. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Tuhan, jika Kau mengubah setiap kami, hidup kami tidak sama. Haleluya. Tapi kami percaya untuk janji-Mu. Indah pujian kami, satu rasa untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Oh, Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, waktu yang Kau berikan bagi kami. Kau yang kami puji, Kau yang kami syukur, anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kita percaya hidup yang diubahkan selalu di dalam Tuhan. Amin. Mata siapkan hati kita untuk menyembah Dia, memuji, memuliakan namanya lewat pujian kita. Kita mau katakan, Tuhan tak pernah ingkar janji. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu naik, tapi Dia berjanji selalu menyertai. Terima kasih ya Bapa untuk pujian kami. Kami akan pujian kami untuk menyembah. Kami buka hati di dalam Engkau, rasakan jamahan. Begitu baiknya Engkau, pertolongan-Mu Tuhan selalu baru dalam kehidupan kami. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menjadi pribadi-pribadi yang setia dan percaya di dalam Engkau. Janji langit selalu biru, Tetapi Dia berjanji, tapi Dia berjanji Kau selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Lewat pujian kami ya Bapa, kami rasakan begitu baiknya Engkau Tuhan. Pertolongan-Mu yang selalu baru Kau nyatakan. Oh, bagi setiap yang percaya, bagi setiap yang setia, janji-Mu selalu ada. Terima kasih Tuhan perawatan. Terima kasih Tuhan jamahan-Mu. Haleluya. Dan pujian kami ya Bapa, kami akan puji yang memuji memuliakan-Mu. Jangan menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.
sore hari ini kita akan bawa di dalam doa untuk gereja-gereja kita. Kita membawa di dalam doa untuk pastor kita, Pastor Greg Mitchell yang ada di Arizona, Amerika. Kita membawa di dalam doa untuk seluruh jemaat dan pelayanan, khususnya di dalam kepemimpinan. Dan kita juga membawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Malaysia, ada Pastor Alan Asir. Kita mau, amin, Tuhan menolong, menyertai, dan khususnya pada masa-masa ini, amin, ada kebangunan rohani. Kita juga membawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di kota Kinabalu, Malaysia, Pastor Trevor Wong. Kita membawa di dalam doa, kita mau percaya jamahan anugerah Tuhan, dan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, khususnya di dalam pelayanan kita, dalam persekutuan kita. Begitu indah, begitu termotivasi, begitu terdorong di dalam iman yang bertumbuh, di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kita, perlindungan, dan khususnya untuk pemulihan ekonomi, dan khususnya untuk pemulihan di dalam masa-masa sulit sekalipun. Akibat masa pandemi ini kita mau bawa di dalam doa, biar amin, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan ada selalu di dalam kehidupan kita. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk bulan Desember ini, bulan yang sangat sibuk, khususnya di dalam kegiatan pelayanan kita di gereja ini, amin. Dan biar Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi kita, sehingga kita dapat menjalani dan kita berkemenangan di dalam Dia. Kalau ada kebutuhan doa pada sore hari ini, silakan angkat tangan. Kita mau percaya untuk apa yang akan Tuhan mau lakukan. Dan kalau tidak ada, amin, saya percaya bahwa setiap kita ada pergumulan. Dan mari kita angkat doa kita, mari kita sehati, kita mau percaya untuk apa yang menjadi kebutuhan di dalam doa kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, begitu baiknya Kau Tuhan, pertolongan-Mu selalu baru, anugerah-Mu, dan kami bawa di dalam doa. Ada Pastor Greg Mitchell Tuhan, sebagai pastor senior kami di dalam persekutuan kami, di dalam pengembalaan di gereja Prescott. Tuhan, Kau menyertai, dan kami yakin percaya, dan kebangunan rohani terus terjadi di dalam, ya Tuhan, kepemimpinan membawa, ya Bapa, visi dan misi tetap di dalam Engkau. Kami juga membawa di dalam doa untuk gereja kami yang ada di Malaysia, ada Pastor Alan Asir Tuhan. Kami yakin percaya untuk hal yang baru yang Kau mau melakukan. Kau beri kekuatan yang baru, dan khususnya terjadi kebangunan rohani di dalam jemaat dan gereja kami yang ada di kota Kinabalu. Tuhan, tolong Pastor Trevor Wong dan keluarga. Biarlah perlindungan-Mu ada, ya Bapa, dan kami mau melihat kuasa-Mu yang selalu nyata. Izinkan kami bersuka cita Tuhan di dalam Engkau pada saat kami membawa apa yang menjadi kebutuhan kami, khususnya di dalam setiap pergumulan kami. Dan kami percaya bahwa Kau tidak pernah meninggalkan kami, khususnya kehidupan kami berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, ya Bapa. Ya Bapa, tak terbatas kuasa-Mu, Kau sanggup melakukan segala perkara, dan Kau memberkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami di dalam setiap kebijakan yang mereka ambil, ya Bapa. Biarlah semua berasal daripada hikmat yang berasal daripada-Mu, ya Bapa. Dan Kau melihat setiap hati kami, ya Bapa, untuk selalu terfokus dan terbangun di dalam pengenalan akan Engkau. Terima kasih, ya Bapa, untuk waktu-waktu yang Kau berikan bagi kami untuk dapat beribadah di tempat ini. Dan khususnya Tuhan, untuk acara kami pada bulan Desember ini, ya Bapa. Tuhan, tolong, ya Bapa. Dan biarlah segala sesuatu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ini doa kami, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita memuliakan nama Tuhan kita. Kita mau mengucap syukur untuk apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Terima kasih, ya Tuhan, atas segala karya-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Terima kasih, ya Bapa. Silakan duduk, saudara. Amin. Senang berada di dalam rumah Tuhan. Waktu yang terbaik adalah untuk memuji, memuliakan namanya dengan hati yang terbuka. Dan ada beberapa pengumuman bagi kita. Pada hari Rabu kita ada ibadah tengah minggu di tempat ini, tepatnya jam 19.30. Dan 1 jam sebelumnya pintu gereja selalu terbuka untuk berada di dalam doa. Demikian juga pada hari Minggu jam 10.30 kita ada ibadah raya di tempat ini dan ada baptisan pada hari Minggu setelah ibadah pagi. Dan kita akan melakukan apa yang terbaik untuk kita
mau memuji memuliakan nama Tuhan. Dan pada sore harinya kita akan mengundang orang untuk acara Natal kita. Kita mau mendapatkan waktu yang berkemenangan di dalam Tuhan, dan khususnya pada tanggal 13 tepatnya pada minggu kedua ada ibadah Natal di tempat ini jam 4 sore. Kalau saudara ada waktu silakan, amin. Tadi pagi begitu bersuka cita, begitu bersemangat orang-orang untuk mau melakukan sesuatu, mau menampilkan sesuatu bagi di dalam perayaan Natal dengan dress code untuk bajunya. Anak muda lebih condong ke hijau dan orang tua lebih condong untuk memakai kostum warna merah. Dan kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Kita juga ada door prize, ada 2 door prize dan ada 1 diakonia, dan kita ada nasi kotak. Kita akan mengundang juga saudara-saudara kita. Kita jangan melewatkan waktu ini, amin. Kita ambil waktu Natal lebih awal, karena saya tahu mungkin kita akan ada banyak kegiatan-kegiatan, tetapi kita akan memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita senang untuk melakukan segala sesuatu. Demikian juga nanti ada peneguhan pernikahan, tepatnya tanggal 27. Itu adalah hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Dan saya mendorong saudara, pintu gereja selalu terbuka untuk berada di dalam doa. Dan pada hari Sabtu ini kita akan ada dekorasi gereja untuk persiapan Natal. Kita akan memasang pohon Natal, dan kalau ada yang mau latihan untuk acara Natal silakan. Dan saudara bisa menampilkan apa yang bisa saudara berikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Itu beberapa pengumuman bagi kita, dan satu hal bahwa penting bagi kita untuk kita memulai hari kita untuk selalu di dalam doa, dan kita akan mendapatkan yang berkemenangan di dalam segala hal. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Cara mengenai persembahan, seringkali saya mengatakan bahwa bukan menjadi suatu beban, tetapi sebagai kemampuan kita untuk mengerti bagaimana karya-karya Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan, amin, selalu mengingatkan kita di dalam hal-hal memberi, khususnya ketika kita membaca di dalam Kejadian pasal ke-1 ayat ke-27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ketika kita mengerti bahwa segala sesuatu adalah dari pemberian Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita, kita dapat mengerti mengenai perkara-perkara ini, amin. Tuhan memberikan seperti dengan hal yang cuma-cuma, memberikan karena begitu kasihnya di dalam kehidupan kita. Dia membentuk kita menurut rupa dan gambarnya. Dan saya percaya segala sesuatu kita bisa menyadari bahwa nilai hidup kita begitu berharga. Apa yang Tuhan telah berikan di dalam kita begitu berharga, karena dia bisa mengasihi kita. Tapi kita juga bisa mengerti bahwa hal itu penting supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan di dalam apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Jadi saya mendorong saudara, amin, kita akan memberikan persembahan, memberi yang terbaik bagi kemuliaan, bagi nama Tuhan kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkati persembahan kami, biarlah menjadi persembahan yang berkenan di dalam Engkau. Kamu pakai setiap kami, tangan yang memberi ya Bapa, dan biarlah segala sesuatu Tuhan bersumber daripada-Mu. Apa yang menjadi pergumulan kami, hati yang selalu terfokus di dalam Engkau Tuhan, hati yang penuh kerinduan Tuhan, inilah kami pada saat ini. Kami memberi di dalam ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sambil memberi, kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita mau berkemenangan di dalam Dia.
menginginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari bertemanangan di dalam Dia. Katakanlah seiman percaya bahwa kita mengingat penebusannya oleh kuasa darahnya yang kudus. Katakan amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan. Amin. Hidupku balik teguh oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan bersenang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih yang terlibat di dalam pelayanan pada sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara membawa Alkitab, mari kita membuka di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga. 1 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 9 ayat 10 sampai dengan 23. Kita membuka, kita bacakan dasar dan bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang Dia anugerahkan kepada aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka.
Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah miliknya. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pemberitaan akan firman Tuhan pada saat ini kami dibangun di dalam pemahaman kami mengenai apa yang Engkau mau bagikan kepada kami. Engkau urapi setiap kami ya Bapa, dan khususnya hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara. Engkau berikan hikmat bagi kami ya Bapa, sehingga kami memiliki iman yang bertumbuh di dalam Engkau. Berkati pertemuan kami pada sore hari ini Tuhan, menjadi pertemuan yang berkemenangan Tuhan di dalam Engkau. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini adalah berbicara mengenai membangun. Gereja kita memiliki visi dan misi yang dibawakan oleh Pastor Wayman Mitchell. Walaupun dia telah meninggalkan kita untuk selamanya di dalam kehidupan kita, di dalam dunia. Dan kita akan bertemu kembali pada saat Tuhan memanggil setiap kita pada waktunya. Pastor Wayman Mitchell membawa visi dan misi di dalam gereja kita, di dalam persekutuan kita. Satu hal bahwa gereja kita berdiri di atas dasar pengenalan akan kebenaran di dalam firman Tuhan, yaitu berbicara tentang Kristus yang telah menebus saya dan saudara sehingga berada di dalam rencananya. Di dalam membangun visi dan misi ini, amin, bukanlah sesuatu hal yang gampang atau yang seperti kita mau memperkirakan bahwa sangat sederhana. Tetapi visi dan misi yang dibangun ini adalah membutuhkan keterlibatan semua orang, setiap orang yang telah mengenal, yang telah ditebus oleh Sang Kristus, Sang Pemilik dari gereja ini. Firman Tuhan berkata, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Berbicara mengenai memberikan suatu perumpamaan tentang seorang ahli bangunan, bagaimana mendirikan suatu bangunan. Demikian juga, amin, pastor kita adalah memiliki suatu pengetahuan ketika mendirikan dan merintis gereja kita. Ketika menyelesaikan sekolah Alkitabnya, amin, dan dia mengambil alih sebuah gereja yang bermasalah dengan sekitar 37 orang. Dan ketika, amin, Tuhan berbicara untuk bisa menggerakkan orang-orang bagaimana bertumbuh. Dan apa yang terjadi? Dia mengirimkan murid-murid untuk pergi belajar di sekolah Alkitab. Tapi apa terjadi di dalam berjalannya waktu? Murid-murid tersebut, amin, kembali. Dan tidak suatu menghasilkan suatu apa-apa. Dan mereka merasakan suatu perbedaan. Bagaimana yang mereka dapatkan ketika Pastor Wayman Mitchell mengkhotbahkan atau memuridkan mereka. Sehingga apa yang terjadi? Pastor Wayman Mitchell mengambil keputusan untuk membawa gereja kita di dalam landasan, yaitu berbicara mengenai pemuridan. Dan hal memuridkan ini, amin, ternyata telah menghasilkan banyak buah karena berdiri di atas kebenaran akan firman Tuhan. Kita lihat yang pertama pada saat ini adalah Kristus adalah dasar atau fondasi di dalam kita membangun rohani kita. Kita mau membangun iman percaya kita di dalam Dia, karena Dia adalah pemilik kehidupan kita untuk selama-lamanya ketika kita
menyerahkan diri di dalam Dia. Sama halnya ketika Dia berbicara kepada Petrus. Kita lihat di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Firman Tuhan. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Adalah berbicara mengenai dasar bagaimana kebenaran akan firman Tuhan ini bisa tersampaikan di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus sendiri berbicara mengenai suatu dasar, fondasi, untuk Dia dapat mendirikan suatu jemaat atau bangunan, atau kita orang-orang yang di dalamnya. Kalau kita lihat sendiri dalam sejarahnya, gereja adalah merupakan untuk berbicara mengenai bangunan. Tetapi yang berada di dalamnya adalah, yang terpenting adalah jiwa-jiwa orang-orang yang percaya. Karena gedung bisa saja binasa, gedung saja bisa aja kita berpindah, gedung saja bisa terhilang. Tetapi kebenaran akan firman Tuhan yang telah tertanam di dalam setiap orang tidak akan bisa hilang. Sama halnya ketika Yesus berbicara kepada Petrus. Pola pemuritan yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya bisa saja seperti Yesus akan meninggalkan mereka, tetapi pengajaran itu selalu ada di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa menulis di dalam kitab Injil, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana sejarah dan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan selama 3,5 tahun berada di dalam dunia ini. Dan itulah kita bisa melihat bahwa ada penebusan, ada karya-karyanya. Walaupun di dalam hal berjalannya waktu, kita dapat merasakan, amin, bahwa ada goncangan, ada probleman, ada masalah dan ada sebagainya menyangkut di dalam visi dan misi, di dalam ketika membangun suatu persekutuan atau gereja atau badan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena kita menyadari bahwa iblis juga tidak mau berdiam diri untuk bagaimana mengontrol atau mengganggu pekerjaan Tuhan. Tetapi kita akan merenungkan di dalam kehidupan kita bahwa sebagai ahli bangunan mengerti sekali tentang apa yang akan dirancangkan. Dan kita lihat ada suatu pekerjaannya yang akan dinilai pada akhirnya pada saat selesai bangunan itu sendiri. Pastor Raymond Mitchell telah mengakhiri pertandingannya, dan apa yang terjadi? Kita telah melihat karya-karyanya yang sangat luar biasa sehingga sampai kepada kita di Indonesia ini ketika membangun bangunan di atas dasar fondasi yang telah kokoh di dalam Kristus. Goncangan-goncangan ini sering terjadi apa yang dialami di dalam masa-masa kepemimpinannya. Dan hal ini juga pernah terjadi juga di gereja kita, khususnya di Indonesia. Ketika ada suatu gejolak. Tetapi puji nama Tuhan, amin. Ketika orang bersandar di dalam pemikiran, dan kita akan lihat di dalam ayat 18, supaya jangan ada orang yang menipu dirinya sendiri, jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Kita tidak bisa memungkiri seringkali godaan itu datang menyerang, mencoba membelokkan kita dari apa yang Tuhan telah rencanakan di dalam kehidupan kita. Dia membelokkan kita karena kita percaya bahwa sebenarnya Tuhan memiliki rencana masa depan yang baik di dalam kehidupan kita. Tuhan mau membentuk kita, Tuhan mau memproses kita. Tetapi seringkali, amin,
gampang untuk kita bisa teralih. Tapi yang kita butuhkan adalah supaya kita memiliki bangunan rohani di dalam hidup kita semakin kuat. Kita perlu ahli bangunan. Kita perlu ada pegangan di dalam kehidupan kita. Kita perlu gembala. Kita perlu rekan. Kita perlu jemaat. Dan inilah yang menolong kita sehingga kita tetap bertahan di dalam iman percaya kita. Coba saudara membayangkan, saudara bisa berkata bahwa saudara adalah memiliki iman yang bertumbuh. Dan saudaranya sendiri tidak mau melakukan apa-apa. Akan terasa suatu hampa. Seperti kita merasakan, seperti menikmati masakan atau sayuran tanpa dibumbui dengan bumbu-bumbu. Ada beberapa orang berbicara kepada saya, tidak begitu nyaman ketika beribadah secara online. Dan saya berpikir bukannya begitu bagus. Kita bisa agak rileks, kita bisa santai, dibilang sangat berbeda. Dan akhirnya saya memikirkan, oh ya, ketika kita ibadah online, ada saja yang belum mandi, ada yang belum sarapan, dan ada yang masih belum dandan. Seperti kita tidak begitu menghormati, seperti kita tidak begitu sungguh-sungguh untuk mau beribadah. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, inilah perlu apa yang kita lakukan adalah Tuhan telah memberikan kepada kita visi dan misi. Tuhan telah memberikan kepada kita dasar, dan giliran kita adalah kita mau membangun menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Ahli bangunan, amin. Kalau kita melihat memiliki nilai-nilai yang sangat bermanfaat. Setiap kali ada kerusakan di dalam gedung gereja kita membayar tukang karena dia ahli untuk memperbaiki. Kita lihat di depan layar kita atau spanduk kita, karena angin kemarin saya belum memperbaiki lagi. Saya membutuhkan seorang ahli. Saya juga mau melihat, amin, papan nama kita di bawah. Kita perlu orang-orang yang ahli untuk melakukan segala sesuatu. Dan saya percaya bahwa segala sesuatu itu, amin, tidak ada mustahil. Tuhan membentuk dan memberikan kepada kita segala sesuatu yang terbaik untuk di dalam kehidupan kita. Sebagai yang terakhir yang kita akan mau melihat di dalam ayatnya yang ke-12. Entah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Kita akan melihat bahwa dari apa yang kita bangun, dari apa pribadi kita itu, amin, kita harus memiliki nilai yang berkualitas. Tadi pagi kita telah mendengarkan tentang kisah Marta. Kalau kita lihat di dalam percakapan antara Yesus dengan Marta, Marta seperti mengetahui atau menguasai tentang apa yang telah Yesus lakukan atau yang telah Yesus sampaikan. Tetapi kenyataannya ketika Tuhan mau berperkara di dalam kehidupannya, dia menjadi seperti kebingungan dan tidak ada nilai untuk percaya bahwa Tuhan akan sanggup melakukan. Dan inilah kita memiliki nilai-nilai yang berkualitas di dalam kehidupan kita. Kita menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita adalah semua pemberian Tuhan. Tuhan merancangkan sesuatu yang terbaik senantiasa di dalam kehidupan kita. Tetapi yang kita mau menggali, apakah ada iman percaya,
kualitas kita, kesadaran kita, pemahaman kita bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Ketika kita bersandar di dalam pemikiran kita, kita tidak akan bisa mendapatkan apa-apa. Karena akan nilai kesombongan itu akan datang menyerang kita. Nilai suatu kebanggaan itu akan menyerang kita. Tetapi ketika kita datang untuk kerendahan hati, untuk mau membawa apa yang menjadi pergumulan kita, kita mau membawa apa yang menjadi kebutuhan kita, dan di situ kita bisa melihat proses Tuhan yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga nilai iman kita memiliki nilai yang berkualitas karena kita menunjukkan kerendahan hati di hadapannya. Kisah daripada Paulus, Apolos maupun Kefas adalah orang-orang yang telah teruji di dalam iman percaya. Kita adalah milik Kristus. Mari kita melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita menjalani waktu-waktu yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita, untuk kita dapat memiliki kualitas iman yang bertumbuh senantiasa dari hari ke hari, untuk berjalan di dalam rencananya, sehingga pada akhirnya Tuhan akan mendapatkan kita sebagai hamba yang setia, yang telah melakukan segala sesuatu di dalam rencananya. Pastor William Mitchell adalah seorang pendiri yang berkualitas di dalam persekutuan kita, telah memberikan contoh sampai pada akhir hidupnya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memiliki kualitas-kualitas yang terbaik di dalam iman bertumbuh kita, di dalam pengenalan kita akan Tuhan? Adakah kita untuk senantiasa membawa pengharapan-pengharapan yang selalu baru di dalam Tuhan? Itu akan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang akan datang di dalam kehidupan kita. Tapi kabar baiknya, amin, saya mengatakan, mari terus di dalam Tuhan, pengorbanannya yang Dia telah berikan di dalam kehidupan kita, melalui kematiannya dari atas kayu salib, yang memiliki nilai yang terbaik ketika menyelamatkan saya dan saudara. Supaya setiap kita tidak berada di dalam dakwaan untuk kebinasaan, tetapi kita berada di dalam pengharapan, di dalam iman, percaya di dalam Kristus. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih ya Bapa, untuk sore hari ini kami dapat beribadah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran akan firman-Mu. Engkaulah Tuhan yang selalu hadir di dalam kehidupan kami. Engkau yang menyertai kami, dan biarlah iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Engkau berkati setiap kami ya Bapa, berkarya di dalam kehidupan kami. Sempurnakan Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu ini terus tertanam di dalam kehidupan kami. Sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Bapa, satu hal bahwa kami memiliki kerinduan untuk mendengarkan apa yang disebut seperti undangan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Mungkin saudara yang hadir pada sore hari ini, saudara menjauh dari Tuhan. Saudara tidak menunjukkan suatu kualitas iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi saya mau katakan kabar baiknya, Tuhan mau untuk kita dipulihkan. Tuhan mau untuk kita mau menyerahkan diri di dalam Dia, untuk kita dapat berserah di dalam Dia. Kita mau katakan, Tuhan tolong, saya mau melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan bagi Nama. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, altar dibuka pada sore hari ini. Kalau saudara bisa berdoa di altarnya, silakan maju ke depan. Kalau saudara juga bisa duduk di bangku saudara, saudara bisa duduk sambil berdoa. Katakan apa yang menjadi kerinduan saudara.
Katakan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tuhan tidak pernah menolak dari setiap apa yang kita naikkan di dalam Dia. Karena Dialah Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan. Kita mau katakan terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih jemaat. Terima kasih ya Tuhan Tuhan. Kau melihat setiap hati kami pada sore hari ini sebelum kami meninggalkan tempat ini. Kuatkan kami ya Bapa. Biar pertolongan-Mu selalu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Haleluya, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelum kita mengakhiri, saya mengingatkan bahwa ada Natal, minggu kedua bulan Desember, ada acara tukar kado senilai 20.000 ke atas, mulai dari 20.000. Kalau saudara mau memberi yang terbaik silakan. Kita ada ibadah Natal jam 4 sore di tempat ini. Kita mau berkemenangan di dalam Tuhan, dan kita akan bertemu kembali di dalam ibadah berikutnya. Dan ini adalah waktu yang terbaik untuk senantiasa berada di dalam rencana Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu, kebenaran yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang tertanam pada sore hari ini menghasilkan buah di dalam ketekunan di dalam Engkau. Kami adalah buah dari bangunan yang telah Engkau ya Bapa perkarakan di dalam pondasi. Sama seperti yang Kau katakan kepada Petrus, Kau juga mau perkatakan kepada kami. Kami mau melakukan ya Bapa. Kami memiliki ya Tuhan bahan yang bernilai, berkualitas. Kami memiliki persekutuan yang hebat, yang luar biasa ya Bapa. Kami memiliki orang-orang yang menolong kami, membangun kami di dalam iman percaya. Berkati persekutuan kami ya Bapa, berkati gereja kami, berkati setiap kami. Dan pada saat kami akan pulang meninggalkan tempat ini ya Bapa, biarlah damai sejahtera yang berasal daripada-Mu Tuhan menyertai langkah hidup kami. Berkat yang berasal daripada-Mu Tuhan tercurah di dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, kehidupan anak-anak kami Tuhan, sekolah kami, kuliah kami, apapun aktivitas kami. Kau yang memberkati orang tua kami, orang-orang yang dekat dengan kami. Engkau selalu ya Tuhan memancarkan Tuhan kasih setia-Mu dan perlindungan-Mu ada di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Waktu saudara, sampai ketemu kembali di dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.